Ibu Mira tersenyum sinis, senyum yang tak menjanjikan kebaikan. Ia merangkak mendekat, menempelkan tubuhnya pada kaki Hendra, lalu perlahan naik, hingga wajahnya sejajar dengan wajah Hendra. Salah? Kenapa salah, nak? Bukankah kamu menikmatinya? Aku bisa melihatnya di matamu, di setiap sentuhanmu padaku, di setiap desahanmu yang tertahan saat kamu mencumbuku. Tangannya melingkar di leher Hendra, ibu jarinya mengusap lembut rahang Hendra. Namun kali ini ada ancaman tersirat yang dingin di balik sentuhan itu. Atau kamu takut ketahuan Sarah? Hendra menelan ludah. Bukan begitu, Bu. Saksikan kelanjutannya di sini ya. Jangan lupa sebutkan daerah sahabat semua ya. Salam kenal dan selamat menikmati. Malam telah melarut, merangkul kota dalam keheningan yang pekat. Di rumah itu, hanya suara jam dinding yang berdetak monoton menjadi pengisi sunyi. Ibu Mira mengira semua sudah tertidur pulas, mengingat jam sudah menunjukkan larut malam. Dari balik kamarnya, Ibu Mira terbangun. Tenggorokannya terasa kering, mendesak untuk segera dibasahi. Ia beranjak perlahan, melintasi lorong remang-remang menuju dapur. Langkah kakinya pelan, tak ingin mengganggu tidur penghuni rumah. Namun, saat melewati kamar putri dan menantunya, matanya tak sengaja menangkap celah kecil di pintu yang sedikit terbuka. Seberkas cahaya samar dari kamar mandi yang menyala di dalamnya menarik perhatiannya. Rasa penasaran muncul. Ibu Mira sedikit melirik ke dalam. Di saat itu juga, Ibu Mira terdiam. Melalui celah sempit itu, ia melihat Hendra dan Sarah. Bayangan tubuh mereka bergerak, dibalut cahaya remang-remang. Ibu Mira terpaku, matanya tak bisa berpaling dari sosok Hendra. Ia melihat betapa gagah dan perkasa menantunya, dan matanya jatuh pada ukurannya yang besar. Selain itu, ia juga memperhatikan gerakannya yang sangat kuat, hingga membuat anaknya terlihat kewalahan. Ibu Mira terpaku di tempatnya, napasnya seolah tertahan, jantungnya berdetak sangat cepat. Ia mematung di sana, entah berapa lama. Pemandangan itu menancap kuat di benaknya, membekas dalam. Rasa panas tiba-tiba menjalar, memenuhi setiap sudut tubuhnya. Dalam keterkejutan yang membingungkan, Ibu Mira berbalik, bergegas kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu perlahan, seolah takut suara apapun akan membuyarkan sisa-sisa adegan yang masih terbayang. Di dalam kegelapan kamarnya, ia memejamkan mata erat-erat, mencoba menghapus pemandangan yang baru dilihatnya. Namun, sia-sia, jantungnya masih memompa darah dengan cepat dan bayangan itu terus ada. Malam itu bukan lagi tentang minum air, melainkan tentang perasaan baru yang muncul di dalam dirinya. Beberapa hari setelah malam itu, ada perubahan yang tak terucapkan dalam diri Ibu Mira. Bayangan Hendra dengan tubuh kekar, gerakannya yang kuat, dan ukurannya yang membuat putrinya kewalahan terus berputar di benaknya. Setiap kali melihat menantunya itu, desiran aneh mengalir dalam dirinya, membakar sebuah keinginan yang baru. Ia mulai mencari-cari kesempatan, alasan untuk bisa berada lebih dekat dengan Hendra, terutama saat Sarah tak ada atau sedang sibuk. Tatapan Ibu Mira pada Hendra menjadi lebih dari sekadar mertua dan menantu. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih haus di sana. Suatu pagi, Hendra sedang memperbaiki keran dapur yang menetes. Kemejanya sedikit basah di bagian punggung, menempel pada otot-ototnya yang terbentuk. Ibu Mira mendekat, membawa sebotol air dingin. "Kamu terlihat kelelahan, nak. Pekerjaan kantor dan urusan rumah pasti menguras tenaga." Ia mengulurkan botol itu, jemarinya sedikit menyentuh tangan Hendra saat memberikannya. Hendra tersenyum canggung. "Terima kasih, Bu, sedikit pegal saja." Ibu Mira tersenyum tipis, matanya melayang dari wajah Hendra ke bahunya yang lebar. "Sini, Ibu pijat bahumu sebentar." Tangan ibu lumayan bisa meringankan pegal-pegal. Sebelum Hendra sempat menolak, tangan Ibu Mira sudah menekan lembut pada titik-titik di bahunya. Sentuhan itu bukan sekadar pijatan biasa. Ada sensasi yang mengalir, menembus kain kemeja Hendra. Ia mencoba mengabaikannya, namun rasa gelisah mulai merayapi dirinya.
Di lain waktu, saat Sarah sedang berbelanja, Ibu Mira berlama-lama di dapur menemani Hendra yang sedang membuat kopi. Aroma kopi berbaur dengan parfum lembut Ibu Mira yang kini terasa lebih memikat. "Kopi buatanmu selalu paling enak, Hendra," pujinya. Suaranya sedikit serak dan rendah. Hendra hanya tersenyum tipis, fokus pada cangkirnya. "Ah, Ibu bisa saja." Ibu Mira tidak berhenti. Ia sengaja berdiri lebih dekat dari biasanya, bahunya hampir bersentuhan dengan lengan Hendra. "Ibu jadi teringat mendiang suamiku," bisiknya. Suaranya kini terdengar membujuk. Dia juga suka kopi buatan tangan, tapi tidak seenak ini. Ada jeda sejenak, tatapan Ibu Mira beralih dari kopi ke bibir Hendra, lalu kembali ke matanya, menjelajahi setiap inci wajah menantunya itu. "Kamu pria yang baik, Hendra. Sarah sangat beruntung memilikimu." Pujian itu terasa menusuk, bukan sekadar sanjungan, melainkan undangan. Hendra merasa sedikit tidak nyaman, namun ada bagian dalam dirinya yang tak bisa sepenuhnya menolak magnet tatapan itu. Malam harinya, Hendra sedang duduk di sofa ruang keluarga, membaca koran, ketika Ibu Mira muncul. Ia mengenakan daster rumahan yang sedikit terbuka di bagian dada, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang masih terjaga. Ia duduk di sofa seberang, namun kemudian bergeser, mendekat perlahan, hingga paha mereka nyaris bersentuhan. Aroma parfumnya kini jauh lebih kuat, memabukkan. "Hendra," panggilnya pelan, suaranya membalut kesenduan yang terasa begitu nyata. "Kadang Ibu merasa sangat kesepian di rumah ini. Sarah sibuk dengan dunianya, kamu juga." Ia menghela napas panjang, seolah memikul beban yang sangat berat. Hendra melipat korannya, merasa terjebak oleh kedekatan itu. "Saya dan Sarah kan selalu ada untuk Ibu." Ibu Mira menggeleng pelan, matanya menatap jauh ke depan, namun kemudian kembali menoleh pada Hendra. Tatapannya kini lebih dalam, lebih berani, mencari sesuatu yang sama yang ia rasakan. Ia perlahan mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh lengan Hendra, namun berhenti di udara, menciptakan jeda yang menegangkan. Ketegangan mulai terasa mencengkeram di udara. Hendra merasakan gelombang aneh yang mengalir dalam dirinya, campuran antara ketidaknyamanan dan daya tarik yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Udara di antara mereka terasa berat, penuh dengan bisikan-bisikan terlarang yang belum terucap. Malam itu, heningnya rumah terasa menusuk. Sarah sudah tertidur pulas, nafasnya teratur dan dalam, tak menyadari drama yang akan terbentang. Hendra duduk di ruang tamu, mencoba fokus pada acara televisi, namun pikirannya terusik oleh setiap gerakan, setiap bayangan. Suara langkah kaki yang pelan membuat otot-ototnya menegang. Ibu Mira muncul, bukan lagi dengan daster rumahan biasa, melainkan gaun tidur tipis berwarna gelap yang membalut tubuhnya, memperlihatkan lekuk-lekuk yang tersembunyi. Cahaya remang-remang dari lampu hias membuat kulitnya tampak berkilau. Ia berjalan mendekat, setiap langkahnya terasa disengaja. Aroma parfumnya kini jauh lebih kuat, membius, memenuhi indera Hendra. Ibu Mira tak duduk di sofa seberang, melainkan langsung di samping Hendra, begitu dekat hingga paha mereka saling bersentuhan. Hendra menahan nafas. Ia bisa merasakan kehangatan tubuh Ibu Mira, dan setiap gerakan kecil wanita itu terasa disengaja, sebuah ajakan tanpa kata. "Hendra," bisiknya, suaranya kini jauh lebih rendah dan sensual, mengalir seperti madu. Ibu tidak bisa tidur. Ia menoleh, menatap Hendra dalam, matanya berkilau penuh hasrat. Rasanya ada sesuatu yang mengganggu ibu, sesuatu yang ibu butuhkan. Jemarinya perlahan terangkat, tidak lagi ragu-ragu. Ia menyentuh lengan Hendra, mengusap lembut dari siku hingga bahu. Sensasinya menjalar. Hendra menelan ludah, mencoba mengalihkan pandangan, namun mata Ibu Mira mengunci dirinya. Ibu kenapa?" Hendra mencoba bersuara, namun suaranya tercekat. Ibu Mira tersenyum tipis, senyum yang begitu menggoda, bibirnya sedikit terbuka.
Kenapa? Karena kamu, Nak. Tangannya yang kini sudah berada di lengan Hendra perlahan merambat naik, menyentuh leher Hendra, lalu jempolnya mengelus lembut rahannya. Sejak malam itu, ibu tidak bisa berhenti memikirkanmu, melihat bagaimana kamu membuat Sarah kewalahan. Bisikannya semakin mendekat, nafas hangatnya menerpa wajah Hendra. Ibu jadi ingin merasakannya, Hendra, merasakan kekuatanmu. Hendra, ibu kenapa? Hendra mencoba bersuara, namun suaranya tercekat. Ibu Mira tersenyum tipis, senyum yang begitu menggoda, bibirnya sedikit terbuka. Kenapa? Karena kamu, Nak. Tangannya yang kini sudah berada di lengan Hendra perlahan merambat naik, menyentuh leher Hendra, lalu jempolnya mengelus lembut rahangnya. Sejak malam itu, ibu tidak bisa berhenti memikirkanmu, melihat bagaimana kamu membuat Sarah kewalahan. Bisikannya semakin mendekat, nafas hangatnya menerpa wajah Hendra. Ibu jadi ingin merasakannya, Hendra, merasakan kekuatanmu. Hendra terkejut, matanya membesar. Pengakuan itu begitu blak-blakan, begitu berani. Ia ingin menolak, ingin berteriak bahwa ini salah, namun sentuhan Ibu Mira di lehernya, tatapannya yang meminta-minta, dan bisikan yang membangkitkan gairah itu membuat tubuhnya kaku. Ibu tidak bisa, Hendra berbisik, namun suaranya terdengar lebih seperti erangan. Ibu Mira menggeleng pelan, matanya tidak berkedip. Bisa, Hendra, kita bisa. Ia semakin mendekat, tubuhnya kini sepenuhnya menempel pada Hendra. Jemarinya yang tadi di leher Hendra, kini meluncur turun, mengusap dada Hendra, terasa jelas di balik kaos tipis yang ia kenakan. Ibu tahu kamu juga menginginkannya, bisikannya lagi, suaranya hampir tak terdengar. Tatapan matamu tidak bisa membohongi ibu. Jeda panjang, hening, hanya detak jantung Hendra yang bergemuruh di telinganya. Ibu Mira mengangkat kepalanya, bibir basahnya kini sangat dekat dengan bibir Hendra. Ia memejamkan mata perlahan, seolah memberikan waktu bagi Hendra untuk menolak. Namun Hendra tidak bergerak, nafasnya memburuh, dan di detik berikutnya, bibir Ibu Mira mengecup lembut bibir Hendra. Kecupan itu perlahan berubah menjadi lumatan yang menuntut, penuh gairah yang terpendam. Hendra, yang awalnya kaku, perlahan membalas sentuhan di pinggang Ibu Mira, menariknya semakin dekat. Gaun tidur tipis itu semakin tersibak, memperlihatkan lebih banyak lekuk tubuh Ibu Mira yang kini begitu dekat, begitu menggoda. Malam yang sunyi itu terpecah oleh bisikan-bisikan terlarang dan sentuhan yang membakar. Sejak malam itu, bisikan terlarang tak hanya merayap di udara, tapi juga di dalam selimut. Hubungan terlarang antara Hendra dan Ibu Mira terjadi berulang kali, selalu di saat Sarah terlelap pulas dalam ketidaktahuan. Setiap kali Sarah mendengkur halus di samping Hendra, di sisi lain ranjang, bayangan Ibu Mira yang menggoda seolah memanggil, menariknya ke dalam pusaran gairah yang salah. Seringkali, saat malam semakin larut dan keheningan menyelimuti rumah, Ibu Mira akan muncul di ambang pintu kamar mereka. Ia tidak perlu berkata apa-apa, tatapan matanya yang gelap, dalam, dan penuh keinginan tak terpuaskan sudah cukup. Dengan gerakan tanpa suara, ia akan memberi isyarat, dan Hendra, meski diliputi rasa bersalah yang menusuk, mendapati dirinya tak berdaya menolak. Ia akan bangkit perlahan dari sisi Sarah, melangkah ke ruang keluarga, atau bahkan ke dapur, di mana Ibu Mira sudah menunggunya dengan mata menyala, bibir sedikit terbuka seolah mengundang, dan sentuhan yang membakar hanya dengan pandangan. Setiap pertemuan mereka adalah tarian rahasia yang menegangkan, sebuah pertunjukan gairah tersembunyi yang meledak dalam bisikan malam. Ibu Mira akan mendekat, tubuhnya melingkar pada Hendra seolah ingin menyatu, setiap lekuknya menempel erat, panasnya tubuh mereka beradu, memprovokasi. Bisikannya panas, sensual, dan penuh janji kenikmatan. Kamu tahu kan, kamu juga menginginkan ini Hendra, jangan bohong pada diri sendiri. Jemarinya tak ragu lagi menjelajahi setiap inci tubuh Hendra, meraba, membelai, menekan, mencari respons paling dalam, memprovokasi setiap saraf.
Ciuman mereka menjadi lebih dalam, lebih liar, menuntut, bahkan buas, melepaskan semua hasrat terpendam yang mereka sembunyikan di siang hari. Ada momen ketika Ibu Mira akan membimbing tangan Hendra ke tempat-tempat terlarang di tubuhnya sendiri, mendesah pelan, mengerang dengan kenikmatan yang begitu nyata saat jari-jari Hendra menyentuh dan merespons. Desahannya itu bagai melodi erotis yang mengikat Hendra, membuatnya tak bisa lagi berpikir jernih. Pernah satu kali, Hendra mencoba mengakhiri. Setelah salah satu pertemuan mereka yang membakar, ia duduk di sofa, kepalanya tertunduk, diliputi rasa jijik pada dirinya sendiri. Ibu Mira mendekat, duduk di lantai di hadapannya, tatapan matanya menuntut. "Ini harus berakhir, Bu," Hendra berbisik, suaranya parau. "Saya tidak bisa terus begini, ini salah." Ibu Mira tersenyum sinis, senyum yang tak menjanjikan kebaikan. Ia merangkak mendekat, menempelkan tubuhnya pada kaki Hendra, lalu perlahan naik hingga wajahnya sejajar dengan wajah Hendra. "Salah? Kenapa salah, Nak? Bukankah kamu menikmatinya? Aku bisa melihatnya di matamu, di setiap sentuhanmu padaku, di setiap desahanmu yang tertahan saat kamu mencumbuku." Tangannya melingkar di leher Hendra, ibu jarinya mengusap lembut rahang Hendra, namun kali ini ada ancaman tersirat yang dingin di balik sentuhan itu. Hendra menelan ludah. "Bukan begitu, Bu." Ibu Mira menarik napas dalam, bibirnya mendekat ke telinga Hendra. "Jangan coba-coba mengkhianati rahasia kita, Hendra," bisiknya. Suaranya mengancam, namun tetap sensual dan memikat, menusuk hingga ke tulang. "Karena, jika Sarah tahu, semuanya akan hancur. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi kamu. Apakah kamu siap kehilangan segalanya? Rumah ini, pekerjaanmu, harga dirimu, atau sensasi tubuhku yang takkan pernah Sarah berikan?" Ia menarik diri sedikit, menatap mata Hendra dalam-dalam. "Aku tahu semua tentangmu, Hendra, dan kamu tahu semua tentangku sekarang. Bagaimana rasanya tubuhku di tanganmu, setiap jengkalnya merespon sentuhanmu." Kata-kata itu bagai belenggu yang mengikat Hendra semakin erat. Ia menatap Ibu Mira, melihat campuran kekuatan yang merusak, hasrat membara yang tak terpadamkan, dan manipulasi kejam di mata wanita itu. Di satu sisi ia membenci dirinya sendiri, di sisi lain godaan Ibu Mira terlalu kuat dan ancamannya terlalu nyata. Ia terjebak. Saat Sarah terbangun di pagi hari dengan senyum ceria menyapa Hendra, tak ada yang tahu rahasia kelam yang menyelimuti suaminya dan ibunya sendiri. Di balik senyum-senyum itu, tersembunyi sebuah hubungan terlarang yang membelenggu jiwa, terus berlanjut dalam kegelapan, menunggu untuk meledak. Hubungan terlarang itu kini bukan lagi sekadar godaan, melainkan sebuah kecanduan yang mengikat keduanya dalam jaring gairah dan ketakutan. Setiap malam, setelah Sarah terlelap dalam pelukan mimpi polosnya, drama sesungguhnya baru dimulai. Hendra akan merasakan gelisah yang tak tertahankan, perpaduan antara rasa jijik pada diri sendiri dan antisipasi yang membakar. Ia tahu Ibu Mira akan datang. Wanita itu kini bergerak dengan keberanian yang semakin menjadi. Terkadang ia akan menyelinap masuk ke dalam kamar, berdiri di ambang pintu, hanya menatap Hendra dalam gelap. Siluet tubuhnya yang tertutup kain tipis akan terlihat samar di bawah cahaya rembulan yang masuk dari jendela. Tatapan matanya yang gelap dan penuh nafsu adalah undangan yang tak bisa ditolak. Hendra dengan napas tertahan akan bangkit, meninggalkan sisi Sarah yang hangat dan mengikuti bisikan tanpa suara dari mertuanya itu. Mereka seringkali bertemu di dapur yang temaram atau di ruang keluarga yang sepi. Di sanalah, dalam kegelapan yang menjadi saksi bisu, tubuh-tubuh mereka akan kembali menyatu. Ibu Mira akan mendekat, napasnya memburu, jemarinya dengan lancang menelusuri setiap inci tubuh Hendra dari dada bidang hingga pinggangnya. "Kamu tahu betapa aku menginginkan ini," bisiknya, suaranya serak dan penuh kerinduan yang membara. Gaun tidurnya akan tersibak, memperlihatkan lebih banyak lagi, dan ia tidak lagi menutupi desahannya saat Hendra membalas sentuhannya.
Ada satu malam, saat gairah mencapai puncaknya, Ibu Mira menarik tangan Hendra, membawanya lebih dalam ke dalam permainan berbahaya ini. Ia membimbing tangan Hendra ke lekuk tubuhnya yang paling rahasia, mendesah panjang, dan melenguh dengan kenikmatan yang tak tertahankan saat sentuhan Hendra memicu gelombang sensasi. Lebih dalam Hendra, bisiknya, kepalanya mendongak, matanya terpejam erat menunjukkan betapa ia menikmatinya. Gerakannya semakin cepat, semakin menuntut, membuat Hendra semakin larut. Setelahnya, saat tubuh mereka terpisah namun napas masih memburu, Hendra akan menatap wajah Ibu Mira. Ada kepuasan di sana, namun juga bayangan gelap dari sebuah rahasia besar yang kini mengikat mereka. Hendra merasa jiwanya terbelah. Satu sisi membenci apa yang ia lakukan, merasa kotor dan bersalah pada Sarah. Sisi lain, anehnya, merasa tergoda dan terpuaskan oleh intensitas yang diberikan Ibu Mira, sesuatu yang mungkin tak lagi ia temukan dalam hubungannya dengan Sarah. Pagi harinya, sandiwara kembali dimulai. Di meja makan, Ibu Mira akan menyajikan sarapan dengan senyum ramah seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa di tengah malam. Hendra akan membalas senyum itu dengan kaku, sesekali matanya bertemu pandang dengan Ibu Mira. Dalam pandangan sekilas itu, ada kilatan rahasia, campuran antara hasrat yang terpuaskan dan ancaman tak terucap. Sarah duduk di antara mereka, tertawa lepas, bercerita tentang rencana harinya. Ia tak pernah tahu betapa dalam jurang kesenjangan yang kini terbentang di antara dirinya dan dua orang terdekatnya. Gairah terlarang itu bukan hanya membelenggu tubuh mereka, tapi juga jiwa Hendra menariknya semakin jauh ke dalam kegelapan yang tak berujung.